netizen asik, selamat bergabung di Virtual Talk bersama saya Cia Wardana. Dari tadi juga saya udah lihat ya seru banget topik-topik yang dikasih sama si berkreasi Netizen Fair 2020 virtual event ini. Dan sekarang ini juga aku ada kesempatan nih untuk menemani teman-teman tentunya malam hari ini. Udah makan malam kan ya? Untuk mendengarkan sharing dengan pembicara-pembicara yang berkompeten. Kenapa aku bilang berkompeten? Karena tadi udah ngobrol-ngobrol, ternyata orangnya baik-baik, terus orangnya juga seru banget, cocok nih untuk milenials ya. Dan berkreasi talks ini bertujuan untuk memicu anak muda dan juga pengusaha atau calon pengusaha. Ini kayak drama Korea ya kemarin ya, yang temanya soal startup. Secara aku suka banget drama Korea, Namdosan versus Han Ji Pyong. Nah, pengen mungkin punya startup seperti mereka, terus nanti promosinya kayak gimana. Nah, sama opa-opa di sini ya nanti kita ngobrolnya ya, karena ini kita temanya adalah tren sosial media marketing demi mendukung usaha kita. Nah, sesi berkreasi talks ini selain jadi wadah berdiskusi tren media sosial marketing, juga bisa menjadi referensi ya buat anak-anak muda untuk memahami berbagai perbedaan strategi setiap media sosial, serta memahami juga unsur penting dari setiap media sosial dalam meraih kesuksesan bisnis. Emang bisa sosial media tuh bikin bisnis kita berhasil? Di era sekarang ini sih bisa banget ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan ketiga narasumber. Jadi malam hari ini ada 3 narasumber yang saat ini udah bergabung dengan saya di studio dan juga secara online sama teman-teman. Ini ada Mas Taufan Akbari, founder dari Rumah Millennials dan juga wakil rektor LSPR. Halo Mas Taufan. Selamat malam. Aku panggilnya Opa ya, Taufan Opa. Kalau perempuan Koreanya apa ya? Kenapa? Kalau perempuan bilangnya apa? Kalau kan laki-laki Opa. Oh Opa, kalau perempuan Oni. Oh, On, bukan Oma ya? Kenapa? Oma. Kalau Oma Mama dong Oh, jadinya okay. gitu ya. Selamat malam, apa kabar Mbak Cia? Baik dong ya Mas Taufan. Terus juga di studio sudah ada Mas Glenn Jolodoro juga. Halo. Halo Mbak Cia, Selamat malam. Ya. Tadi kayaknya pas aku ngomongin soal drama Korea ketawa, emang nonton? Baru sampai episode 12 kalau saya. Itu bukan baru sampai dong, dikit lagi. Dikit lagi. Oke. Timnya siapa? Han Ji Pyong apa Namdosan? Dami lah pokoknya. Oh, timnya Dami. Ya ampun. Iyalah ya, kan cowok ya milihnya cewek dong. Nah, nanti juga akan ada Mbak Pranisia Resya dari OVO yang juga akan segera bergabung sama kita secara online. Coba, apakah udah ada? Halo Mbak Cia. Hai. Namanya samaan, bener kan ya namanya Cia ya? Iya, panggilnya Cia juga. Jadi Panggilnya, oh berarti kita kembar ya kalau gitu ya. Iya nih. Apa kabar nih? Baik. Oke, baiklah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya aku mau ke Mas Glenn dulu kali ya pertanyaannya Siap, ya. Mbak Cia. Nah, udah siap belum menjawab pertanyaan? Insya Allah siap. Kayak lagi mau tes aja ya. Nah, tadi kan aku udah sempat bahas nih soal Hmm. tren sosial media. Mungkin teman-teman juga karena sekarang banyak yang punya usaha sendiri, mau itu fashion, apalagi makanan ya. Kalau sekarang biasanya banyak banget kuliner gitu. Nah, gimana sih menurut Mas Glenn sendiri tren sosial media atau digital marketing untuk teman-teman gitu yang sekarang ini menggunakan sosial media untuk promosi? Ya, mungkin saya ceritakan sedikit bagaimana landscape media sosial kita di tahun ini ya. Media sosial kita seperti roller coaster begitu. Dalam konteks marketing ya. Tahun Di- ini? Tahun ini. Oke. Ya, kita tahu kita kena pandemi COVID. Jadi di bulan-bulan Februari, Maret itu kita mengalami, untuk marketing kita mengalami penurunan yang cukup tajam gitu. Berdasarkan laporan Social Baker, di mana belanja iklan itu turun cukup drastis. Ya, mungkin karena semua pengusaha, semua UMKM itu shock ya, dan kita semua pun shock. Dan kita mencari tahu sebetulnya apa yang sedang terjadi, lalu masa depan kita bagaimana gitu. Nah, tetapi setelah itu perlahan-lahan sudah mulai naik lagi, karena dapur harus mengepul, Itu jualan benar. harus jalan terus. Tapi ada pembatasan sosial, kita nggak bisa beraktivitas secara seperti biasa offline. Makanya semua berbondong-bondong Ke sosial media. sosial media, sehingga ad spending belanja iklan di media sosial setelah di bulan April
dan sampai kuartal 3 kemarin itu pertumbuhannya luar biasa. Oh ini lagi naik banget nih ya Lagi berarti naik ya. banget, lagi naik banget, malah secara year on year di kuartal ketiga itu sudah melampaui lebih dari 50% dibanding 2019 secara belanja iklan di sosial media. Nah sehingga kita perlu optimis juga ketika kita melakukan penjualan di media sosial ya. Jadi Kira-kira jangan itu takut yang- karena misalnya sekarang pandemi kan berarti ya maksudnya kita nggak bisa berjualan secara langsung gitu ya. Betul, Nah terus betul. biasanya ada juga teman-teman mungkin di rumah yang takut tapi gimana ya sosial media, apakah kan sekarang banyak ya tekniknya, ada mau pakai influencer kah atau mungkin memang bikin konten aja, tapi kan itu butuh apa ya, butuh persiapan yang Butuh matang. persiapan yang matang. Itu biasanya kalau menurut Mas Glenn sendiri gimana sih supaya bisa gitu mereka Ya. menggunakan, akhirnya beralih dari yang tadinya, karena jujur masih banyak loh yang akhirnya bener-bener nggak menggunakan sosial media dan akhirnya malah jadi nggak lanjut gitu. Nah gimana sih supaya mereka mau coba belajar untuk melakukan penjualan teknik marketing di sosial media? Sebelumnya kita harus memahami dulu fungsi-fungsi yang bisa dijalankan di media sosial ya. Media sosial bisa berfungsi menjadi brand awareness. Kita bisa melakukan branding di media sosial. Lalu kita juga bisa melakukan hard selling di media sosial. Kita juga bisa sampai melakukan komunikasi langsung direct terhadap customer kita di media sosial. Nah, saya menyarankan bahwa kita perlu mengetahui fungsi-fungsi itu dan menyeimbangkan. Kapan kita harus melakukan branding di media sosial, kapan kita harus melakukan hard selling di media sosial, lalu kapan kita juga harus berkomunikasi dengan customer kita gitu secara langsung untuk meningkatkan pelayanan kita dan kepuasan pelanggan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sekarang banyak sekali tools-tools digital insight, khususnya di bidang media sosial, social media listening yang menggunakan teknologi big data dan artificial intelligence, itu akan memberi insight kepada kita dan kita bisa memahami bagaimana perilaku netizen itu terhadap brand kita. Dan itu mudah diaksesnya ya, dicarinya gampang. Dan mudah diakses. Banyak seperti misalnya Social Baker, Hootsuite, ya kan. Kalau di Indonesia itu ada Indonesia Indikator misalnya. Jadi kita bisa memahami apa sih yang sedang dibicarakan netizen terhadap brand kita misalnya. Apa sih yang sedang disukai, misalnya kalau kita usaha kopi gitu. Penyuka kopi nih film kesukaannya apa sebetulnya. Oke, jadi biar nyambung ya. Biar nyambung, biar nanti konten-konten yang kita upload di feed itu relevan dengan Oh customer. ini kemarin kan ada yang viral nih, masih berhubungan soal si drama Korea itu kan ada yang jualan kopi di daerah mana ya, kalau nggak salah tuh kemarin aku lihat jualan kopi kalau misalnya timnya Namdosan itu dapat free apa, misalnya tim Han Ji Pyong dapat 30%, itu juga dipelajari dari yang Social tadi dibilang media ya. insight. Ya. Oh gitu, oke, baiklah. Nah, karena semuanya berbondong-bondong ke media sosial kan kita juga, dan kita harus mempunyai diferensiasi kan. Nah, untuk membuat diferensiasi itu ya itulah data-data itu kita harus belajar, kita harus baca itu data sehingga ketika kita membuat strategi ya mudah-mudahan nanti kita akan berbeda dengan brand-brand yang lain. Jadi kompetitif kita akan lebih tinggi dibanding brand yang lain. Oke, seberapa jauh sih persiapannya untuk bikin sebuah apa ya? Let's say kita coba ambil contoh di Instagram mungkin ya, kan dari misalnya dia dari nol banget nih punya barang dagangan, itu gimana sih step-stepnya untuk sampai membuat, kan kadang-kadang ada yang kayak asal aja yang penting punya Instagram nih tempat jualan kita, padahal nggak bisa kayak gitu ya Mas ya, harusnya dipersiapkan dengan matang. Nah itu step-stepnya kayak gimana sih? Ya menurut saya sih kalau stepnya ya, kita jangan terpaku dulu di media sosial. Tetapi produk kita ini yang harus kita kemas demikian rupa. Produk kita ini harus berkualitas baik. Kita harus fokus dengan produk kita agar bisa bersaing dengan brand lain. Banyak sekali
sosial medianya bagus, tapi produknya tidak bisa bersaing. Oh iya bener, kadang-kadang Ya kan? feed-nya bagus. Overpromise. Website-nya bagus gitu ya, tapi ternyata pas kita ya nggak, karena kita jadinya ekspektasi tinggi ya ketika Betul, membeli. Oh. betul. Nah setelah itu baru kita kemas demikian rupa di media sosial, lalu kita membuat sebuah awareness, kita bisa beriklan di media sosial dengan target-target tertentu, misalnya kan, kalau produk kita menyasar ke umur 24 tahun, laki-laki misalnya, di situ di media sosial ada fitur untuk berpromosi khusus di umur sekian misalnya, dan masih banyak lagi fitur-fitur promosinya di sosial media. Lalu yang penting sekali adalah bagaimana mengelola konten itu secara profesional dan menarik bagi. Baiklah, berarti kalau bisa disimpulin yang paling penting itu adalah produknya dulu ya. Kita Produknya harus dulu. kualitas produknya dulu nomor satu, karena percuma ketika promosinya di sosial media udah bagus dengan konten yang bagus tapi ternyata produknya pas dibeli akhirnya nanti nurun juga kan. Menurun juga. Dan Menurun satu lagi juga. yang gak kalah penting, menyiapkan transaksi digitalnya. Menyiapkan transaksi digital. Iya kan? Oke, iya benar-benar. Karena pembayaran di era sekarang kan harus sangat simpel ya. Kita nggak mungkin lagi transfer ke bank A, ke bank B, ke bank C. Lumayan juga ongkos transfernya kan. Jadi transaksi digital kita juga harus belajar juga di situ. Oke, maksudnya berarti semakin mudah cara bertransaksinya, Ya, orang akan semakin memilih produk itu. betul, betul. Oke. Semakin gampang bayarnya, kita mau beli lagi juga mau kan gitu. Iya, oke. Tadi kan Mas Gan cerita soal ini sosial media tahun ini sempat turun dulu terus tiba-tiba naik karena sekarang orang-orang banyak di rumah gitu kan, lebih banyak di rumah. Kalau tahun-tahun ke depan apakah akan masih tetap seperti itu atau gimana? Saya mengikuti ramalannya Bill Gates kebetulan, bahwa ternyata new normal ini akan berlangsung lama, cukup lama. Lo nggak mau ya rasanya sebenarnya ya berlangsung lama ya? Walaupun vaksin sudah ditemukan, walaupun nanti kita divaksin, pembatasan sosial itu tetap akan terjadi. Kita akan terbiasa bekerja tanpa kantor gitu, kita bekerja di mana saja. Jadi kehidupan digital kita ini akan semakin lama sebetulnya, dan sosial media akan berperan sentral di situ, khususnya di bisnis kita ya. Jadi kita harus bersiap ke depan Persiapan di situ. dari sekarang ya. Betul. Bisnisnya. Dan yang kedua, tahun depan kita akan banyak didatangi smartphone yang sudah mempunyai teknologi 5G kan. Nah, kalau sudah teknologi 5G, kita data internet ini akan semakin lebar, semakin besar, sehingga transaksi perpindahan data itu akan semakin mudah. Artinya apa? Artinya tahun depan ini dan tahun-tahun berikutnya konten-konten video ini akan semakin digemari oleh masyarakat, ya kan? Apalagi ada TikTok sekarang, ya kan? Iya benar. Nah, jadi teman-teman startup ini juga harus punya awareness nih, punya tingkat adaptif yang tinggi terhadap konten-konten video. Tapi ini nggak cuma soal teman-teman yang pengen punya startup, tapi juga untuk teman-teman yang pengen ini kali ya, personal branding juga ini termasuk dalam hal yang sama juga ya. Nah Betul. coba kalau menurut Mas Taufan gimana nih? Mungkin boleh dikasih tanggapannya soal sosial media sekarang, marketing sekarang. Baik, kalau bicara sosial media landscape tadi melanjutkan bahwa tahun ini banyak terjadi transformasi pola pikir paradigma yang sebelumnya kita nggak pernah pikirkan. Banyak perubahan-perubahan sifatnya mendasar sekali. Misalkan kita jadi sadar bahwa hari gini kita nggak bisa lagi jualan hard selling. Iya benar. Bahkan ada survei 65% netizen itu memblok iklan atau advertising karena udah jenuh. Tapi iklan-iklan yang memang punya pesan alam bawah sadar yang kuat, yang memang ini kita sebutnya dengan brand empathy ya, dalam artian brand yang ngerti berempati dengan netizen atau customernya, itu yang justru diterima. Makanya kan sekarang pola influencer marketing itu berubah ya Mas ya, dalam artian Betul. nggak terlalu hard selling, dia attach brandnya dengan perilaku dia sehari-hari. Gitu. Dan itu kelihatan bagaimana akhirnya engagementnya itu
justru 2, 3, 4 kali 5 lebih baik. Nah, Betul. tadi disebutkan TikTok. Kalau bicara TikTok memang dari survei juga bilang 105% konten video marketing itu naik di tahun 2019 dan diperkirakan 2021 akan 2 kali lipat. Nah, berarti buat teman-teman sekarang yang seneng memang gemar bikin video, harus memang bikin video yang terkonsep dan memang bikin video itu ada tujuannya untuk bikin pintar orang, untuk mengangkat isu-isu inklusif, karena itu jarang banget saya lihat tiktokers yang ngangkat isu-isu misalkan disabilitas, isu-isu yang memang sifatnya baik tapi butuh lebih banyak orang untuk ngangkat. Dan sebenarnya kalau itu banyak dilakukan, banyak loh brand-brand yang nanti akan mendekat dengan sendirinya. Karena itu tadi kalau brand empathy, temennya ada brand sustainability. Nah, ketika dia sudah attach, tuh hubungannya tuh akan panjang, bukan jadi hubungan yang terpaksa. Nah, bicara tadi personal branding, otomatis kalau dia membentuk citra dirinya dengan konsep yang baik, dengan pesan yang juga based on jadi dirinya sendiri ya, influencer, itu otomatis akan diterima langsung ke afeksi, emosi, dan akan berubah perilaku. Dan inilah butuh peran lebih banyak content creator Indonesia yang cerdas, bukan hanya smartphone, tapi smart user, smart content creator. Jadi bisa bikin pinter semua orang. Nah, makanya ketika bicara literasi digital ini nggak bisa 1-2 malam, 2-3 bulan, setahun 2 tahun, prosesnya panjang. Nah, oleh karena itu ketika bicara social media marketing, tahun ini pun pertempurannya adalah di inovasi. Siapa yang paling kreatif, siapa yang paling inovatif dalam mengkondisikan platform media sosial, itu yang akan menang. To win the netizen heart. Nah, itu PR-nya kita di situ. Nah, personal branding itu sesuatu yang nggak bisa dikondisikan atau dimanipulasi berulang kali, hanya bisa sekali. Jadi buat teman-teman nih yang ingin dikenal sebagai influencer yang memang misalkan fokus di kegiatan sosial, ya udah narasinya itu aja, pesan-pesannya itu harus aja. Fokus kan ya. Harus fokus, jangan latah. Kalau latah justru nggak akan kuat gitu. Karena personal branding kan bukan sebuah proses orang itu terkenal, tapi menjadi dikenal karena sesuatu. Itu, jadi value, membuat value, ada value-nya. Value-nya apa? Jadi bagaimana orang mengenal kita, apa yang kita lakukan, sehingga ke depan orang mengejar kita karena apa yang kita lakukan. Jadi ke depan tuh kalau personal branding terbentuk dengan baik, kita akan dikejar sama materi dan opportunity. Jadi kita nggak ngejar materi dan opportunity, tapi opportunity dan materi ngejar kita karena sudah kenal sama kita. Nah, itu yang mungkin perlu untuk dipahami sama teman-teman, terutama generasi centennial sekarang yang SMA, yang kuliah tingkat awal. Yuk bikin video yang terkonsep gitu, mencerdaskan orang gitu. Oke, sebenarnya sekarang banyak banget ya, tapi berarti maksudnya mau marketing sosial media ini mau itu berupa misalnya kita jualan produk ataupun kita pengen ibarat kata bukan menjual diri ya, apa ya maksudnya lebih ke promosiin diri gitu, itu sebenarnya harus balik ke kitanya. Ibaratnya kalau personal branding kita lah produknya kan ya, nggak bisa ya kan. Tadi makanya dibilang produknya harus bagus. Pun personal branding pun mungkin kamu ada yang pengen bercita-cita juga jadi content creator ini yang nonton, istilahnya solopreneur. Iya, kita juga harus kita sebagai produk kita harus bagus ya, kita harus udah tahu kita maunya apa, fokus di mana, baru kita bisa dalam tanda kutip berjualan gitu ya. Oke, baiklah. Luar biasa ya. Jadi silahkan boleh teman-teman dipersiapkan lagi karena belakangan ini juga aku banyak gitu yang nanya, aku pengen dong belajar soal bikin jadi content creator itu seperti apa. Tapi kadang-kadang aku sendiri susah menjelaskannya itu seperti apa. Makanya dibantuin sama Mas Taufan sama Glenn, jadi udah menemukan jawabannya juga sekarang. Tapi kan juga Mas Taufan ini ada rumah millennials ya. Nah, apakah yang ditawarin sama rumah millennials nih untuk bisa ngebantu anak muda soal tren sosial media? Karena kan tadi Mas Taufan bilang kan, gimana sih kita bikin konten yang bagus? Apakah di rumah millennials juga ngebantuin soal itu? Baik, kebetulan di tahun 2020, alhamdulillah kami kemarin sempat kerjasama dengan salah satu kementerian yang memang narasi utamanya adalah pembentukan pemuda transformasi digital. Jadi mulai dari pola pikir hingga dia bikin karya itu harus punya manner digital yang baik dan benar. Jadi harus ada digital intellectuality namanya. Jadi harus jadi content creator yang terkonsep, lalu jadi pemuda yang mewakili daerahnya, jadi kebanggaan wilayahnya kalau dia mewakili daerah tertentu. Nah, rumah milenial sendiri lebih ke mentoring, pendampingan, lalu edukasi, sosialisasi, sama
menghadirkan sosok-sosok memang teman-teman muda yang punya karya untuk akhirnya dilihat karyanya oleh lebih banyak orang dan jadi inspirasi. Nah, jadi kami menyebutnya kalau Rumah Millennials itu social network platform. Siapapun bisa manggung di Rumah Millennials asalkan itu tadi ada karya yang bisa jadi inspirasi. Oke, baiklah. Jadi dikasih wadah ya sama Wadah, Rumah lebih ke Millennials platform, ya. lebih ke platform. Nah, tadi kan sempat kita ngebahas juga soal tadi waktu kita ngomongin soal produk, ada soal pembayaran yang mudah, ya kan. Biasanya kalau dengan pembayaran yang mudah kita jadi kayak pengen belanja lagi Beli gitu terus, ya. beli terus. Tapi jujur aku selalu pakai OVO ini bukan karena ada Mbak Cia bersama kita di sini, tapi memang aku pengguna OVO ya. Coba Mbak Cia masih ada di sini ya Mbak Cia, halo. Halo, ada kok ada. Ada kok ya. Dari tadi dengar ya kita membahas soal pembayaran yang mudah juga. Nah, tapi aku pengen tahu nih apa sih yang udah dilakuin sama OVO selama ini untuk ngebantu pemasaran produknya lewat sosial media dan berapa platform juga yang dipakai dan apakah ada strategi tertentu? Kalau bahas strategi sih menurut aku sebenarnya cuma satu nih. Gimana cara kita untuk cekatan untuk bisa adaptasi. Kayak tadi yang udah sempat dijelasin juga sama Pak Glenn, bahwa di tengah ini tuh kita lagi di tengah pandemi dan rasanya tuh kayak lagi naik roller coaster kan. Nah, maybe untuk bisa di breakdown dari strategi agility to adapt itu, aku bisa breakdown jadi 3 steps. Steps pertama itu harus bisa listening. Listening ada apa aja sih trennya sekarang dan apa aja sih feedback dari audience, either itu existing audience atau prospective audience. Dan yang kedua itu lebih ke learning. Learning itu di mana proses kita untuk mengadaptasi dari apa yang udah kita terima informasi di bagian learning dan untuk relate ke produk ataupun brand yang kita offer ke audience. Lalu setelah itu kita di stage adaptasi. Nah, itu sebenarnya udah OVO lakukan. Kalau misalkan aku ambil contoh nih, dari awal bulan Maret 2020 itu kan awal-awal banget ini ya, outbreak COVID di Indo mulai ada kan, dimana orang-orang itu udah mulai panic buying, terus mereka pada ketakutan untuk deket orang lain dan akhirnya jadi kayak semacam fobia gitu. Nah, untuk mengambil insight itu akhirnya OVO bekerja sama dengan Prudential dengan melakukan program perlindungan COVID-19 insurance. Di situ secara bebas premi dan akhirnya kita ngambil insight dari situ dengan untuk memberikan protection kepada masyarakat dan dimana biar mereka merasa lebih terproteksi juga. Jadi makanya dari strateginya sendiri itu lebih ke bagaimana sih seberapa lincahnya kita untuk bisa tap in ke tren yang ada. Seperti itu sih. Terus untuk platformnya sendiri di OVO kita coba nge-amplify dari setiap activity kita, baik itu yang tadi aku sempat mention adanya perlindungan COVID-19 insurance, kita amplify baik itu di Instagram, Twitter, Facebook, dan bahkan sekarang kita juga udah mulai tap in ke TikTok dan akhirnya kita udah bisa achieve over than 1 million followers in total. Kayak gitu. Nah, ini khususnya nih untuk tadi kan kita juga udah sempat bahas startup atau UMKM gitu ya di bidang pemasaran dan penjualan. Apa sih saran dari OVO supaya mereka bisa mengembangkan usahanya terutama dengan memanfaatkan media sosial? Nah, itu pertanyaan menarik banget sih karena I believe semua UMKM kan lagi struggling banget kan untuk hal itu. Nah, buat menarik tadi statement aku sebelumnya, strateginya OVO itu kan tadi ada 3 steps tuh, ada listening, learning, dan adapting kan. Nah, dari teman-teman UMKM mungkin first step, especially di social media, mereka harus bisa untuk mencari tahu ada apa aja sih trennya. Nah, adaptasi tren itu tuh menurut aku ada 2 aspek. Aspek pertama itu ke produk, dan aspek kedua itu yaitu lebih ke konten. Nah, di produknya itu mereka itu misalkan ngejual apa dan trendingnya lagi kayak gimana nih. For example, semenjak pandemi banyak brand yang bikin semacam produk kit gitu sih. Jadi karena orang-orang kan lebih prefer untuk makan di rumah daripada dine out kan. Nah, itu dalam segi tren di produknya. Tapi dalam segi konten, misalkan bisa di tap in kayak misalkan banyak all shop kayak bikin di TikTok, bikin video gitu. Kayak aku lately sering lihat sih kayak semacam dia bikin cerita pengalaman gimana untuk memulai all shop dan akhirnya mereka kayak bilang TikTok do your magic kayak gitu kan. Jadi akhirnya dalam segi konten, dalam segi produk juga punya tren yang masing-masing dan gimana sih cara kita untuk tap in di hal tersebut.
Dan yang selanjutnya itu yang paling penting adalah konsistensi dan amplification, di mana kita secara konsisten gimana sih kita bikin konten, tapi kontennya itu tuh harus bervariasi, nggak cuman kayak semacam kalian harus beli kan itu kan jadinya repetitif dan membosankan gitu kan, karena message yang diinjek itu terus gitu loh. Nah, oleh karena itu kita OVO juga memberikan wadah untuk teman-teman UMKM. Kita ada activity di Instagram yaitu #dengan1langkah. Jadi teman-teman UMKM yang pengen amplify dan pengen mengincrease awareness bisnis kalian bisa ngepost di Instagram gimana sih bisnis kalian di perjalanan bisnisnya dan apa yang pengen di-share. Dan oleh karena itu nanti kita bakal ambil cerita yang paling menarik dan kita bakal repost di social media kita. Oke, baiklah, terima kasih tuh udah lengkap ya penjelasan dari Mbak Ciani soal mungkin teman-teman tadi UMKM yang pengen udah langsung di search aja hashtagnya, nanti dilihat ya sama teman-teman dari OVO pastikan. Oke, hashtag dengan 1langkah. Oke, baiklah. Kalau bisa 1langkah sih enak ya, tapi boleh nggak sih kasih nih Mas di sini juga Mas Pavan dan juga Mas Glenn gitu, ada nggak sih tips-tips buat teman-teman entah itu untuk personal branding atau untuk startup ya UMKM gitu untuk memulai di social media, tipsnya? Wah, lempar-lemparan nih, ini bukan lagi main. Oke, baik, siap. Jadi tipsnya mengikuti Bung Glenn tadi, dalam artian ketika masyarakat semakin pintar, maka kita sebagai pelaku brand juga nggak boleh kalah pintar. Oleh karena itu biasanya yang sudah-sudah, step yang pertama adalah selalu market research dan cari tahu apa yang lagi dibutuhin target market kita saat ini, detik ini, dan periode ini. Nanti dari situ biasanya kita langsung nyusun strategi mau pakai platform apa. Misalkan untuk campaign ini, campaign X misalkan hanya fokus di YouTube sama LinkedIn. Instagram kayak nggak usah deh karena mungkin nggak cocok. Nah, udah ditentukan platformnya apa, lalu susun konten strategi. Nanti dari konten ya udah lepas, habis konten lepas, evaluasi. Mana yang berhasil, mana yang berhasil, enggak, betul. gitu. Nanti kembali ke fase awal sehingga kita tahu apakah pesan yang disampaikan lewat platform dengan konten yang demikian itu bagaimana engagementnya, bagus apa enggak. Misalkan kalau hari gini kan tadi video marketing ya Mas ya, video marketing tuh luar biasa, semakin digandrungi. Kenapa? Karena durasinya juga fleksibel, sama possibility engagementnya juga tinggi. Nah jadi ini bagaimana teman-teman brand bermain dengan video yang singkat tapi pesannya sampai dan menggerakkan orang mau attach dengan brand tersebut. Nah jadi lebih ke market research dan pelajari persona profile user kita dengan baik, dengan sangat baik kalau bisa. Jadi harus siap untuk trial and error ya, sebenarnya itu paling penting. Ya otomatis belajar sambil belajar dalam artian prosesnya seperti itu. Oke, kalau dari Mas Glenn mungkin? Kalau dari saya diferensiasi itu penting. Kita harus paham bahwa di era digital ini semua bisnis makin mikro. Tidak ada lagi brand yang mendominasi. Kita semua hampir sama lah ya, kita hampir setara semuanya. Tetapi tergantung seberapa beda kita dengan brand-brand yang lain. Nah, mencari diferensiasi itu adalah sesuatu yang perlu waktu juga. Tetapi jangan lelah di situ. Karena begitu kita berbeda, kita mempunyai tempat di customer gitu. Kalau kita sama dengan yang lain, opportunity kita akan semakin kecil. Sehingga membuat diferensiasi itu menurut saya itu adalah hal yang penting. Begitu juga diferensiasi di konten-konten kita, diferensiasi di filosofi kita. Nah, konsumen kita akan membaca, brand ini punya karakter, brand ini punya pembeda. Dan masyarakat sekarang juga semakin berbeda semakin bangga, ya kan? Semakin eksklusif, semakin bangga, dan mereka mencari brand-brand yang memang punya perbedaan juga, punya perbedaan juga, punya karakter tersendiri. Sehingga menurut saya itu yang perlu kita cari ketika kita melakukan atau mengawali sebuah sesuatu ya. Kira-kira begitu. Nah sekarang kan tadi kita udah kayak ibarat kata teori gitu ya. Nah kita kan punya banyak waktu nih, let's say sekarang aku pengen belajar aja. Karena jujur pribadi aku pengen banget punya bisnis sendiri gitu. Cuman sekarang untuk cari bisnis itu
cukup susah ya, kayak mau kopi tapi sekarang udah ada di mana-mana. Fashion, oke, bertebaran tuh di mana-mana ya, fashion kayak di mana-mana banyak. Tadi kan juga ada salah satu contohnya adalah mencari perbedaannya ya kan di antara yang lain. Tapi kalau aku rasa kayak misalnya nih ada teman yang pengen buka, aku pengen buka tempat ngopi ya, karena memang sekarang kan trennya orang pada ngopi gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya kayak gitu kita ambil contoh nih, ceritanya ada orang aku pengen punya usaha kopi nih karena bisnis kopi lagi maju banget, di mana-mana ada kayak, dan orang tuh sekarang ngopi. Malah aku pernah lihat nih ada satu bisnis yang cukup viral juga. Ini padahal yang dia jual itu adalah teh aja. Tapi sekarang dia punya se-Indonesia ada, padahal teh itu teh kan di mana-mana kita bisa buat sendiri gitu ya. Tapi dia bisa bikin sampai viral dan akhirnya sampai jadi sukses lah ya seperti sekarang ini. Nah, let's say ada orang juga yang ingin bikin kopi atau pengen jual usaha teh. Gimana nih memulainya lagi untuk jualan di sosial media? Karena secara produk rasanya dia udah bagus deh, gue udah riset nih semuanya, produknya udah oke, nggak kalah deh sama yang terkenal sekarang gitu. Nah, itu gimana nih dia? Nih kita langsung nyata ya, jadi bukan teori. Ya, jadi kalau kita produk kita sudah bagus, untuk memulai di media sosial itu kita perlu riset narasi apa yang cocok dibawakan terkait dengan brand kita. Oke. Nah, narasi ini adalah storytelling ya, cerita apa yang akan kita sampaikan ke masyarakat, ke calon customer kita. Semakin menarik cerita itu, semakin menarik. Misalnya tadi produk teh itu di belakangnya ada cerita-ceritanya misalnya ya. Bagaimana cara membuatnya, bagaimana kisah petaninya misalnya. Saya pikir kan konsumen juga akan semakin tertarik dengan Oke, jadi produk kita. Kita harus bagiin cerita gitu, maksudnya kayak cerita biasanya kalau sekarang cerita sedih gitu kan ya, yang menarik perhatian orang. Kayak gitu tuh bisa dibikin nggak sih? Maksudnya misalnya nih, ya kan aku nggak lagi sedih gitu. Apakah kita bisa nge-build itu di sosial media demi mempromosikan produk kita? Ya, itu makanya narasi itu kita harus punya banyak referensi. Bagaimana cerita-cerita yang menyentuh itu bisa kita buat ke dalam cerita kita. Misalnya begini, kisah tentang petani teh gitu. Petani kopi Indonesia. Petani kopi Indonesia, bagaimana misalnya kehidupannya gitu. Lalu kita bawa, ternyata inilah produk petani-petani itu, misalnya begitu. Maka itu akan menjadi sebuah value untuk brand kita. Orang kayak akan, oh ini produk kopi diambilnya misalnya dari daerah tertentu. Betul. Gitu. Jadi kayak ini kita tuh nggak cuman jualan kopi aja, Betul. tapi juga kita meningkatkan produktivitas dari petani-petani kopi Indonesia. Jadi value dari kopi itu sendiri juga kita harus ceritakan gitu. Karena masyarakat kita juga perlu atau butuh edukasi-edukasi seperti itu di dunia sekarang gitu. Sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa membuat sebuah diferensiasi tadi gitu. Oke, dan itu perlu dikonsepin ya, kayak mungkin cerita pertama, cerita kedua, cerita ketiga, nanti setelah beberapa saat dievaluasi lagi apakah berhasil atau enggak. Tapi kira-kira nih misalnya, ini pertanyaan dari aku pribadi sih, kalau misalnya udah dengan promosi dengan cara seperti itu nih di sosial media, teknik marketingnya, and then setelah evaluasi ternyata nggak work gitu. Kalau misalnya kita ganti cara promosi kita dengan cara yang lain, apakah nggak apa-apa atau harusnya kita terus-terusan dengan terus kasih itu sampai orang terbiasa, sampai orang notice. Di sosial media besar banget, untuk jadi viral tuh sekarang susah, gitu kan. Yang penting nanti bagaimana cara kita menganalisa. Tadi yang disebutkan Mas Taufan adalah data researchnya seperti apa. Di situ akan berbicara apakah kita memancing di kolam yang salah, atau kolamnya sudah benar, cuman konten kita yang masih belum relevan dengan itu gitu kan. Nah, sehingga itu yang perlu kita exercise terus menerus. Jadi nanti kita yakin bahwa
kolamnya nggak salah, Mm-mm. produknya nggak salah, tinggal bagaimana approach-nya kepada konsumen yang mungkin harus diperbaiki, atau misalnya datanya berbicara berbeda, Mm-mm. kontennya sudah bagus, promosinya juga sudah bagus, Mm-mm. tapi kolamnya yang salah gitu. Hmm. Kita mempromosikan di tempat yang salah itu juga bisa jadi gagal gitu. Nah, sehingga exercise itu kita bisa lakukan terus menerus. Oke, jadi penting banget ya latihan, evaluasi, trial and error lagi. Kalau Betul. salah, yang paling penting jangan menyerah berarti ya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke, itu tadi kalau kita tadi belajar soal produk. Tadi kan kalau sebagai kalau Mas Sofan dari LSPR gitu ya, aku suka banget nih bahas komunikasi. Nah, kalau misalnya aku sering banget dapat pertanyaan, Kak, aku nih udah melakukan apa yang aku suka, sudah fokus di bidang itu, tapi kok aku nggak maju-maju sih sosial medianya. Nah, kalau kayak gitu, jawaban dari Mas Taufan gimana nih? Apa yang aku suka belum tentu dia suka. Nah, Oke, itu filosofi sederhana sebenarnya. Nah, makanya dibalik apa yang dia suka, jadi aku menyesuaikan apa yang dia suka. Itu filosofi bagaimana marketer bekerja. Betul. Nah, oleh karena itu di sini dibilang bahwa oke, bolehlah kita mengedepankan passion, tapi passion yang juga berbasis fakta. Gitu. Kalau memang faktanya saat ini semua orang saat ini sedang gandrung kopi dan kita memaksakan jadi kopi, akhirnya maksudnya bisnis kopi nggak bisa. Iya. Makanya di sini saya sebutnya jangan jadi entrepreneur kembang api yang memang nyala ketika sedang tren, habis itu nggak ada ketika tidak ada trennya gitu. Nah, jadi ini yang perlu dipahami bahwa orang Indonesia itu terjebak, kan ada ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, orang Indonesia itu terjebak di amati dan tiru, mager, mau modifikasinya tuh mager. Padahal salah satu kunci dari bagaimana branding itu bekerja ketika value propositionnya dimainkan di proses modifikasi. Nah, disitulah proses yang namanya design thinking. Nah, makanya kan ketika gimana ya cara supaya aku tuh bisa diterima dan bisa dapat engagement yang tinggi. Nah, lakukan design thinking itu tadi, create sesuatu yang orang itu butuhkan dari kekuatan kita. Nah, oleh karena itu penting buat teman-teman menganalisis siapa ceruk pasarnya yang cocok sama karya kita. Misalkan kalau kamu adalah solopreneur yang memang fokusnya make up artist, Iya. nah, siapa targetnya? Ya, apa yang dia lagi suka, produk apa yang dia lagi bikin, dan kita menyesuaikan. Lalu teman-teman misalkan event organizer juga sama IO apa sekarang yang lagi booming ketika era pandemi. You adjust with the situation. Atau misalkan kalian seorang gamer, bagaimana industri gamer ini dari hulu sampai hilir, mana yang orang belum banyak main. Nah, jadi memang perlu research dulu sebelum akhirnya menentukan diterima atau tidaknya kita gitu. Jangan sampai kita ibaratnya saya selalu bilang ini, kita nggak akan tahu mau kemana kalau kita nggak akan kemana-mana kalau kita nggak tahu mau kemana. Jadi tentuin dulu dari awal kita mau kemana. Gitu. Nah, ini yang memang makanya mohon maaf nih teman-teman, kita harus mau di awal tuh berpikir keras memang ya Mas ya. Iya. Research, ngobrol sama orang, dapat feedback, dikritik gitu. Nah, jeleknya kadang-kadang kita tuh kalau udah terima kritik baper. Ya berarti gue nggak mau cocok usaha jadi lagi ya. entrepreneur, dikasih masukan dikit cengeng. Coba belajar dari film startup, seberapa dihajarnya itu para pelaku startup tapi bangkit lagi kan. Iya, makanya mental tuh penting. Gimana Mas, mental Mas? Setuju Mas, setuju. Oke, jadi mental ya harus kuat ya. Mental biar nggak mental. Butuh pengorbanan yang sangat besar. Karena kadang-kadang juga nggak bisa ya, seperti yang kita tonton di drama juga, itu bukan langsung ya, itu melalui proses yang bertahun-tahun. Bahkan itu si Namdosan perusahaannya Samsantech udah bertahun-tahun gagal, baru akhirnya naik. Setelah itu harus pergi lagi dulu 3 tahun, baru itu berarti makan waktu 10 tahun kali ya untuk bisa sampai seperti itu. Nah, ada satu mindset baru sebenarnya untuk entrepreneur nih, saya juga baru dapat ini beberapa waktu lalu. Namanya spirit sprinton. Sprinton itu kalau mau jadi entrepreneur nggak hanya harus sprint, tapi dia harus mampu nge-sprint dan dia maraton. Panjang fasenya dan nggak boleh nyerah. Jadi kalau hanya sprint aja cepet capek dan ketemu masalah langsung nyerah, ya nggak bisa jadi entrepreneur. Makanya semangatnya itu adalah sprinton, jadi sprinter dan jadi maratoner. Iya 10 tahun, bayangkan Gojek dulu Mbak Alamanda dan Mas Nadim 4 tahun dia untuk market research, akhirnya dibangun dan sampai sekarang berproses. It's very long period, tapi akhirnya kalau commit berhasil. Oke, jadi berarti harus fokus, kita balik lagi dari tadi selalu ngebahasnya fokus dan riset, dan mungkin yang terakhir mau kali ya.
Wah, Karena mau karena kan beda mau kadang sama orang bisa tuh beda. kenapa? Bedanya bisa sama mau gitu. Misalkan Mas nih bisa coding, bisa macam-macam tapi nggak mau, nggak jalan. Iya, jadi Tapi kalau misalkan mau Mm-mm. pasti bisa. Oke, mau bersabar, Mau mau bersabar. berusaha, mau Betul. belajar, Ya. mau dikasih tahu ya kan? Betul. Oke deh, seru banget ya obrolan kita malam hari ini. Tapi sayang banget waktunya nih udah habis. Dan aku juga mau info ini untuk teman-teman yang udah bergabung untuk mendapatkan e-certificate. Itu jangan lupa di akhir virtual talks kalian bisa klik button certificate di kanan bawah screen ya, tinggal dipencet aja. Terus kalian masukin nomor registrasi yang ada pada email konfirmasi dan e-certificate-nya nanti akan kita kirimin ke email kalian ya. Dan silahkan cek attachment di email kalian yang terlampir di e-certificate yang ada di dalamnya. Oke, itulah tadi ngobrol-ngobrol kita sama para pembicara kita. Terima kasih ada Mbak Cia ya yang tergabung lewat video ya. Kita ini banget ya, pandemi banget ya tergabung lewat video. Terima kasih juga Mas Glenn dan juga Mas Taufan. Sama-sama. Nih Hanji Terima Pyong kasih. Opa sama 6 dosan Opa di sini ya. Terima kasih insight-nya. Semoga netizen asik ini ngedapetin informasi yang bermanfaat. Abis ini kita bakalan ketemu lagi sama Ilham dan Julio buat main games. Kalau gitu saya Cia Wardana pamit, sampai ketemu di kesempatan yang berikutnya. Bye bye.